Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan coba membahas tentang proposal penelitian dan juga publikasi ilmiah. Sedikit kita akan coba membahas hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan struktur penulisan dari sebuah proposal penelitian dan juga publikasi ilmiah. Oke, nah untuk materi hari ini, ya, materi kita kali ini adalah menyusun proposal penelitian. Nah, bagaimana caranya kita menyusun proposal penelitian? Tentu harus menyesuaikan dengan template atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian kedua, aturan tersebut berbeda-beda untuk setiap tujuan pengajuan proposal penelitian tersebut. Jadi kalau seandainya ada open registrasi untuk pembuatan proposal, untuk penelitian skripsi, untuk hibah penelitian mahasiswa, dosen dan segala macam itu berbeda-beda bentuknya. Contoh pengajuan penelitian yang dibiayai oleh kampus, universitas, tempat kita kuliah, atau kita membuat proposal penelitian untuk keperluan tugas akhir atau skripsi. Berarti kita harus memiliki panduan penelitian, panduan penulisan, proposal, penelitian, atau skripsi. Setelah itu kita ikuti template proposal yang ada. Jadi biasanya ketika kita ingin mengajukan sebuah proposal penelitian, kita harus membaca terlebih dahulu panduan penelitiannya. Apakah itu untuk skripsi, apakah itu untuk tugas akhir, apakah itu untuk hibah penelitian. Kita harus ikuti sesuai dengan panduannya. Oke, kemudian struktur dari proposal itu biasanya seperti apa? Pertama adalah ya, struktur proposal itu eh, pertama pendahuluan, ya, itu terdiri dari latar belakang masalah. Kita harus mengutip dari artikel penelitian terdahulu yang relevan, biasanya referensinya 3 sampai 5 tahun terakhir. Dan paling bagus itu 3 tahun terakhir. Katakanlah kita mengajukan proposal sekarang tahun 2023 di bulan Juli nih. Berarti sudah sampai bulan Juni. Kalau bisa kutipannya dari 2023 Juni ya sampai Juni, kemudian 2022 dan 2021 ya. Paling lama itu 2019 dan 2018 ya, 2020 dan 2019 deh. Tapi kalau bisa dari 2021, 22 dan 23. Ya, itu 3 tahun terakhir. Nah, itu kita buat juga rumusan masalah dan juga kita hipotesa. Hipotesa itu merupakan gambaran dari uh, apa ya, pertanyaan kita mau meneliti ini apa sih hasilnya. Ya, kemudian juga ada tujuan penelitian. Kemudian bagian kedua proposal biasanya itu terdiri dari tunjangan pustaka atau ulasan literatur atau mungkin juga kajian pustaka atau telaah pustaka. Ini sesuai kembali lagi dengan template-nya. Nah, kalau seandainya template-nya atau susunannya ya atau panduannya mengatakan bahwa bab 2 itu adalah tinjauan pustaka, ya kita tulisnya tinjauan pustaka. Kalau di sana ada telaah pustaka, nah kita mesti tulis telaah pustaka. Untuk ulasan literatur ini diharapkan 70% diambil dari artikel ilmiah yang baik. Nah, kalau seandainya penelitian hibah penelitian itu biasanya dari artikel jurnal terindeks Scopus itu terindeks internasional bereputasi, UOS, Scopus, atau di Indonesia itu terindeks Sinta 1, 2, 3, ya 4 atau 5. Dan kemudian 25% yang lagi boleh dari buku dan artikel pendukung lainnya. Kemudian bab 3 dari proposal itu membahas tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini biasanya menjelaskan metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian dan penelitian ini terdiri dari beberapa. Pertama, kerangka penelitian, kemudian fishbone atau kerangka tulang ikan, kemudian state of the art penelitian. Itu yang ada dalam metodologi penelitian. Kemudian pada bab 4 itu waktu dan biaya penelitian. Pada bab ini dibuat diagram batang untuk waktu penelitian dan rincian anggaran biaya. Usahakan selogis mungkin. Biaya penelitian ini diperlukan saat kita menginginkan penelitian yang dibiayai oleh orang atau pihak lain. Namun jika kita membuat proposal untuk penelitian skripsi, biasanya RAB tidak perlu dituliskan. Nah, untuk penelusuran biaya penelitian yang untuk dibiayai oleh instansi atau pihak lain atau orang lain, itu harus mengacu kembali kepada
aturan pembiayaan yang ditetapkan oleh lembaga, orang, atau institusi yang akan mendanai tersebut. Kembali dibaca nanti eh, panduan penelitiannya. Kemudian bab 5 itu penutup, yaitu membahas tentang penjelasan tim penelitian dan pembagian kerjanya seperti apa. Dan kalaupun perlu bagian karena adalah lampiran, bisa jadi itu berisi tentang CV tim penelitian, ya, kemudian dokumen pendukung lainnya yang terkait, apakah itu data-data dan segala macam. Nah, itu struktur dari proposal penelitian. Kita coba lihat selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan penelitian, ya anggap kita sudah melakukan penelitian, laporan penelitian sudah, dan untuk mengumumkan atau memvalidasi atau untuk meminta pengakuan dari pihak orang lain, kita perlu melakukan publikasi ilmiah atau namanya adalah submit ke artikel ilmiah. Saya melakukan penelitian, biasanya penulis diwajibkan untuk melakukan publikasi. Publikasi adalah hasil penelitian dapat berupa artikel ilmiah yang disubmit ke jurnal, seminar yang di seminar nasional atau internasional yang dipublish dalam bentuk proceeding atau mungkin juga luar dalam bentuk hak kekayaan intelektual, produk, prototype, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba bahas bagaimana kita melakukan submit ke artikel ilmiah. Nah, perlu dipahami jenis-jenis jurnal. Ada jurnal nasional di Indonesia ya, dan juga ada jurnal internasional. Jurnal nasional itu adalah jurnal yang terbit oleh lembaga penerbit jurnal, baik oleh universitas, organisasi, atau lembaga lainnya di seluruh Indonesia. Dengan editor minimal dari 3 universitas lembaga yang berbeda. Jurnal nasional berbahasa Indonesia tidak terakreditasi, biasanya itu ada ya. Itu biasanya jurnal-jurnal yang baru, publisher yang baru mengelola jurnal, baru terbit, atau mungkin juga baru mendapatkan ISSN atau belum ya. Kemudian ada jurnal berbahasa Indonesia terakreditasi SINTA 1 sampai 6 ya. Kemudian ada jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks Scopus atau internasional, jurnal nasional berbahasa Inggris terakreditasi, jurnal nasional berbahasa Inggris terakreditasi dan terindeks Scopus atau terindeks internasional lainnya. Kemudian yang kedua, ada jurnal internasional. Jurnal yang diterbitkan oleh universitas atau lembaga lainnya di luar negara Indonesia. Dengan editor dan reviewer minimal 3 negara, jurnal internasional tidak terindeks bereputasi, jurnal internasional terindeks Scopus atau lembaga pengindeks bereputasi lainnya, jurnal internasional terindeks WOS, Web of Science. Untuk mahasiswa sarjana biasanya akan diminta untuk melakukan publish di jurnal nasional tidak terakreditasi atau bahkan sesuai dengan perkembangan bisa jadi mesti Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Uh, Kemudian jurnal internasional bereputasi. Indeks Scopus, WOS atau lembaga pengindeks lainnya atau seperti Copernicus ya. Kemudian penentuan tujuan publikasi tergantung dari peraturan akademik yang ada di suatu universitas, sekolah tinggi atau akademi, dan juga tergantung dari lembaga yang mendanai. Maunya seperti apa. Nah, publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta, pertama adalah ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pastikan sudah mendownload template artikel dari jurnal tersebut. Kita tinggal searching aja. Kita bisa buka aplikasi Sinta, web Sinta, Kemenristek Dikti, Kemendikbud Dikti, kemudian atau mungkin kita searching di Google aja. Jurnal terakreditasi Sinta. Kita tinggal cari, kita buka OJS-nya atau websitenya, kita tinggal download template-nya atau template itu susunannya ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun artikel ilmiah berdasarkan template yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, melakukan register di link website jurnal, melakukan submission artikel jurnal, menunggu konfirmasi perkembangan review artikel kita, melakukan perbaikan artikel jika diperlukan, membayar biaya publikasi jika perlu membayar biaya publikasi, nanti akan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing publisher atau penerbit jurnal. Kemudian artikel ilmiah telah dipublish di jurnal terakreditasi. Itu publikasi jurnal, prosesnya kira-kira seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Kita searching jurnalnya. Kita tinggal, jurnal UPI IPTK Padang, atau jurnal apa, atau di kampus mana. Kita tinggal bisa cari aja. Kemudian langkah kedua, pilih apakah UPI IPTK Padang. Seperti itu. Atau LPPM yang lain, atau dari kampus lain.
Nah, oh ini ada nama-nama jurnalnya, ada jurnalis-jurnalnya dan segala macamnya. Nanti akan muncul. Kita tinggal klik aja salah satu, misalnya jurnal Komtek Info. Kita tinggal klik linknya. Nah, kemudian nanti kita tinggal download template-nya. Kita baca aturannya seperti apa. Lakukan lakukan register ya. Register kita buat akun di sini sama kita kayak kita buat akun di media sosial lah atau website-website yang lainnya atau di marketplace sama seperti itu sih. Nah, kemudian mengisi kolom-kolom yang ada, kita login ya, eh, login dengan username dan password yang kita sudah buat, kemudian kita submit atau upload tulisan yang kita publish, kita tinggal ikuti langkah-langkahnya ya, kita tinggal submit. Kita menunggu nanti untuk proses selanjutnya review jurnalnya. Kita publish di mana. Dan untuk di conference juga seperti itu. Kita tinggal searching conference apa yang kita mau tuju. Kita buka websitenya, kita submit. Mungkin itu saja materi kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.